Oke, mungkin kita memakai beberapa persamaan ya untuk nomor 2A. Jadi yang pertama yang dipakai itu ada persamaan ini. Omega sama dengan 2 pi F. Terus ada juga V itu sama dengan X dot sama dengan amplitudo omega cos omega T. Nah, persamaan ini bisa kalian lihat di modul 2, di modul 3 kalau nggak 2. Setelah ini bisa kalian cek. Terus untuk pencepatannya sendiri kita bisa juga pakai yang double dot ya. Sama dengan minus omega kuadrat tutur sin omega T. Yang pertama itu kita mau nyari itu dong. Nah, oke, tadi kan yang diketahui itu cuma F sama V-nya ya. Yang pertama kita cari omeganya dulu nih. Nanti kita makanya rumus yang ini sama yang ini untuk mencari amplitudo. Omega sama dengan 2 kali 20 omega sama dengan 40 pi. Oke, selanjutnya ini Itu pi tuh. Tuh, oh ya itu pi, 2 pi. Jonas Itu pi. Omega sama dengan 2 pi apa atau M? mana? Ya ini ya omega 2 pi F ya? Pi ya, itu pi ya. Iya, pi kan. Oke. Ini persamanya bisa kalian cek ya di modul di bab 3 kalau nggak bab 2 kalau nggak salah. Cek aja ntar. Buat nyari omeganya. Omega ntar buat nyari si amplitudonya. Kan kita variabel V-nya udah tahu nih. Nanti saya kasih tahu stepnya. Nah, terus yang selanjutnya kan tadi V sama dengan amplitudo omega cos. Amplitudenya udah ketemu. Berarti ini ada, ini nggak ada, ini ada V-nya yang diketahui dari soal, ya kan? 1,256. Oke, jadi V-nya tadi 1,256 meter per second sama dengan ini A-nya tidak diketahui, omeganya tadi 40 pi dikali cos 40 pi. Nah, ini T-nya kan tadi tidak diketahui. Nah, ini kita buatnya 1 detik aja. Jadi kali 1 gitu. Coba bantu ngitung coba. Nih. Boleh kali cos dulu, cos kali 40 pi dikali 40 pi beri pindah ruas. Ada kayak bantu ngitung, kawan-kawan? Itu 256 toh. Iya, Oke. langsung jadi ya, Ji. Kalau bisa di breakdown satu-satu, Ji ya. Biar Ya, stepnya. langsung jawaban akhirnya kan? Breakdown satu-satu biar ngerti yang lain. Ingat ya. Betul. Berapa hasilnya? Cos 40 pi
dikali 40 pi. Cos 40 pi itu 1. Kali 40 pi. 40 pi-nya 125,66. Kalau enggak, ini 1 ya? Gini aja. Yang cos 40 pi itu 1. Iya ya, aman ya. 1,26 per 40 pi. Ini kan tadi hertz ya. Nah, ini tahu nggak satuan hertz apa? Bukan satuan hertz sih. Sebenarnya hertz itu bisa jadi 1/s gitu. Kan 1/T kan. Rumus frekuensi. Ya nggak? Jadi nanti bisa dicoret. Ya. Jadi nanti satuan akhirnya tuh biar meter gitu. Ini berapa? 1,256 meter dibagi 40 pi. 0,0099. 0,00 99. 0,0099. Gini. Iya. 9,9 kali 10 pangkat negatif 3. Gini nggak? Bisa? Bisa. Oke. Amplitudenya udah ketemu ya? Gimana? Amplitude ada yang tanyain? Aman. Oke, lanjut. Kedua. Cari apa nih? Cepat. Tadi kan rumusnya udah ada ya, X double dot ya. Berarti A sama dengan tadi omega minus omega kuadrat kali hasilnya kita. Hanya berapa? 9,9 kali 10 pangkat negatif 3. Ini meter, ini harusnya S. Dikali sin ini berapa hasilnya nih? Dengar nggak? Kamu dengar 791,36. berapa? 15791,36. 157. 91. Bentar. Banyak amat, Ji. 0 hasilnya? 0 ya? Iya. Sin 40 pi berapa? Sin 40 pi Itu kayaknya botol. 0. Oh iya, sabar. Nah, ini nanti ditanyain ke Bang Dian ya. Bang Dian, ini nanti tolong dijelasin ya, Bang. Saya juga agak kurang paham untuk yang sin 40 pi ini. Ya. Oke. Nanti bakal dijelasin Bang Dian ya untuk sin 40 pi ini. Jadi, tadi saya lihat untuk kecepatannya itu saya cuma lihat di rumus umum yaitu omega dikali omega apa ya tadi? Oh, yang sini itu 157,83 meter per
second kuadrat. Nah, nanti untuk yang nomor 2 untuk mencari percepatan tuh bakal dibahas lagi ya sama Bang Dion. Oke. Oke, lanjut untuk Oke, tuh. mencari periode. Gampang ya untuk mencari periode kan yang kita ketahui tadi bahwasanya untuk F itu masih rumus tadi F seperti kan sama dengan T. Berarti T sama dengan aman lah ya. Ini kayak materi SMA. Kayaknya sama dengan yang tadi F-nya udah tahu ya, 20 Hz. 20 Hz. Hz kan itu satuannya S. Ini nanti bisa naik, jadinya T-nya nanti sama dengan 0,05 second gitu. Ya kan, karena ini tadi jadi pembagi. Paham kan? Bingung nggak? Bingung nggak? Ini 0,05 deh. Sorry. Halo, ada yang mau nanya sebelum masuk soal 2B? Aman tuh. Aman jalan? Lanjut. Oke, lanjut. Soal nomor 2B. Nah, ini untuk nomor 2B, itu sebenarnya tuh kita tuh udah pernah diajarin waktu di kelas. Kalau nggak salah itu waktu itu Ezra yang maju. Nih, sebuah sistem, sahabat. Kelihatan ya? Nih, sebuah sistem massa pegas K1 M memiliki frekuensi natural F1. Jika pegas kedua K2 ditambahkan secara paralel dengan pegas pertama, frekuensi naturalnya menjadi 2 kali F1. Tentukan nilai K2 dalam parameter K1. Pertama yang jadi outline tuh sebuah sistem massa pegas K1M memiliki frekuensi natural F1. Sistem massa pegas. Ingat kan tadi yang di atas untuk sistem massa pegas. Itu yang kayak gini nih. Kesamaannya. Kan frekuensi awal ya. Itu tadi K1M sama F1. Itu kita bisa tulisin 1 sama dengan 2pi akar Km. Ingat kan? Nah, ini frekuensi awal. Nah, habis itu dijelasin lagi, jika pegas kedua K2 ditambahkan secara paralel. Oke, pegasnya ditambahin nih dengan posisinya paralel. Berarti ini selanjutnya itu frekuensi naturalnya menjadi 2 kali F1. Tentukan nilai dari K2 dalam parameter K1. Nah, jadi F2-nya itu F2 sama dengan 2 F1 gini. Ya kan? Terus yang terakhir tentukan nilai dari K2 dalam parameter K1.
tentukan K2. Nah, untuk menentukan K2-nya ini kayak gini nih. Tadi kan bisa ketahui bahwasanya F2 itu sama dengan 2F1. Nah, tadi kan F-nya sendiri kan persamaannya itu 1/2 pi akar K1 per M sama dengan 2 dikali 1/2 pi akar K1. Kalau nggak bingung, jadi lanjut. Gimana, Mar? Aman saja mau ngapain mau repot. Oke, Toh, F1 itu udah ketetapannya itu toh. yang mana? Yang mana? Toh, F1 sama dengan 1/2 V dikali akar K per M. Itu dari ini nih, dari sistem massa pegas. Sistem massa pegas. Sistem massa pegas persamaannya ini. F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Berarti itu rumus ya toh. Iya, itu bukan rumus ya itu. Ya itu rumus dari sistem massa pegas. Oke, makasih toh. Sederhana ya, yang cuma satu-satu itu loh. Yang kalau misal digambar tuh dia yang gini nih, sistem massa pegas nih. Gambarin kayak gini nih. Yang X dot sama dengan A dikali omega dikali cos omega T. Itu hasilnya cos theta-nya itu 40. Maksudnya kan tadi kita dapat 1,256 meter per second. Ininya A dikali omeganya berapa tadi? 40 pi dikali cos 40 pi, ya kan? Nah, ini kan ya atau ya? Jadi, kalau kedengaran tidak? Iya bang, itu tadi. Oh ya. Kenapa sih beda sini yang 40 pi sama cos 40 pi ini? Nah, dalam di cos 40 pi ini kita hitung tuh dia pi itu dia dalam satuan putaran ya kan. Nah, kalau di sudut kita kalau di sudut kita tahu kan pi itu 180 derajat kan. Nah, jadinya 40 kita kalikan 180 bukan 3,14 gitu. Ini karena kita dalam derajat gitu. Ya kayak kalian tahu lah pi per 2 berapa? 90 derajat. Nah, ini 40 pi berapa? Berarti kan 40 dikali 180 derajat. Itu berarti ada 7.200 berapa? 7.200 derajat atau bisa yang bisa kita ekuivalenkan ini tuh berarti kan 7.200 kuadrat. Coba aja derajat. Kalian aja hitung 40 dikali 360 pasti hasilnya segitu. Nah, ini tuh dia ekuivalen dengan 360 derajat. Jadinya bisa kita hitung A dikali 40 Pi dikali cos 360 derajat. Di mana cos 360 derajat itu adalah 1. Jadi A dikali 40 Pi dikali 1. Dan 1,256. 1,256. Nah, terus yang di luar nih, kan ini ada 40 Pi juga. Kok 40 pi-nya enggak 7.200, Bang? Karena dia bukan lagi masuk ke derajat. Dia tuh masuknya ke pi biasa. Jadi 40 dikali 3,14 dia. Yang ini tuh dia 43 dikali 3,14 gitu. Bang, kok beda? Yang satu dikali 360 yang satu dikali 180 yang dikasih di yang luar dikali 3,14 kan sama-sama pi, Bang. Nah, itu karena kita tahu lah trigonometri, kosinus, sinus itu kan dia menghitung dalam derajat yang kita ubah ke angka yang rentannya itu dari -1 sampai 1 gitu. Jadi
Jadi kita hitungnya dalam derajat kalau di dalam cos itu, karena gini teman-teman, kan kita getaran kita belajar getaran mekanik, getaran ya. Ini konteksnya getaran. Di mana kalau kita gambarin di amplitudo, kita gambarin apa maksudnya di grafik, dia bentuknya bakal bergerak osilasi. Hilang. Nah, osilasi seperti ini. Di mana di sini batasnya itu cuma 1 sampai -1. Gitu, teman-teman. Nah, terus itu dari mana tuh pi-nya itu? Nah, itu dia merupakan pembatas dari titik nolnya di mana? Di sini kadang ada pi per 2, pi, 3/2 pi. Terus di sini ada 2 pi, gitu-gitu. Dia membatas per gunung sama lembahnya. Itu dia baginya. Sedangkan yang 40 pi luar ini dia tuh masuk ke bagian apanya? Dia masuk ke bagian besar dari si gunungnya atau lembahnya tersebut gitu. Dia yang membentuk si gunung dan lembahnya untuk 40 pi yang di luar. Itu teman-teman bedanya. Gimana? Paham nggak? Kenapa pakainya ada yang 180? Kenapa ada pakainya 3,14? Gimana? Paham bang. Ya, clear ya? Ada yang mau ditanyain dulu? Paham bang. Aman ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ngebahas nomor 3 nih. Waduh, 3 apa nih? Tentukan omega n sistem dari gambar tersebut ya kan. Ini dia nih, seru nih. Cuma nurunin rumus aja ya kan. Mudah kok mudah. Shoot. Mana nih? Oke, di sini ya. Oke, lanjut. Jadi ini kan pertama kita evaluasi dulu nih. Oke, untuk buat dia ini katrol ya hitungannya ya. Nah, kalau katrol sendiri kita bisa evaluasi di sini, di mana? Di sini tuh kita ada apa namanya? Ada gaya ya, ada W ya, berat W ya. Ya udah itu ada sama dengan M dikali G. Terus, nah ini kita ibaratkan nih, kita belum tahu nih katrolnya bergerak atau enggak. Kalau pakai logika, katrolnya dia bakal bergerak ke bawah dong. Dan di situ dia terjadilah perpindahan. Kita nggak tahu nih berapa, kita sebut H0. Gitu. Nah, otomatis kalau katrolnya ke bawah, berarti pegasnya ini narik ke kiri dong, buat nahan sejajaran si katrol, ya gak sih? Betul kan? Terus, di mana dari sini? Gak sesimpel itu, karena di sini kan kita ada roda, di mana dia di sini bakal menarik, dan juga di sini narik, gitu. Nah, jadi di sini terjadi adanya 2 energi, yaitu adalah energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, terus apa nih yang kita cari? Kita mau nyari energi mekaniknya. Untuk apa? Biar kita mengetahui frekuensi pegasnya ini bagaimana sih bentuknya. Begitu. Nah, terus untuk nah ini mana nih bahasanya ini ya? Buat biar dari sistem ini konstan nih, buat ya sistem katrol ini konstan, dia tuh ada persamaan yang dimana namanya itu T, energi kinetik ditambah U sama dengan konstan, atau energi potensial, energi mekaniknya, mekanik pegasnya tuh sama konstan ya. Ini dia yang kita mau cari. Nah, kan kita udah tahu pertama, udah tahu juga kan yang awal-awal tuh rumus dari getaran mekanik sendiri, itu getaran pegas itu sendiri, yang dimana itu nih mana ya, yang dimana kalau paling simpel tuh kita punya percepatan sudut ditambah omega n atau frekuensi natural kuadrat dikali kecepatan sudut sama dengan 0. Ini
sifat dari pegas ya kan, dari natural frekuensi untuk gerak osilasi gitu teman-teman. Nah, jadi kita dari sistem katrol ini kita mau ubah ke persamaan ini. Persamaan osilasi persamaan osilasi pegas. Gimana tuh Bang cara ubahnya? Jadi kan kita udah analisis nih. Oke. Nah, untuk pertama kita ada dua ya, ada yang roda, ada yang tali. Pertama di roda dulu, kita cari dulu T roda. T roda itu apa? Karena dia itu merupakan bola, lingkaran ya. Itu kita punya rumus, yaitu adalah 1/2 J theta kecepatannya kuadrat. Ini teman-teman. J roda sama tuh sebenarnya nih. J dikali turunan dari theta 0 per dt dikuadratin. Nah, kenapa diturunin? Karena kan dia ini kita asumsinya tuh dia bergerak ya, jadi memiliki kecepatan gitu. Nah, kenapa nih? Ini kok ada theta 0, Bang. Jadi theta 0 ini maksudnya tuh kita sebutnya itu dia ini adalah ini jarak awal. Nah, ini jarak yang ditempuh, jarak akhir, jarak ditempuh ya. Ditempuh. Karena kan kita anggapnya nih katrolnya gerak. Jadi dari panjang awal terus ditambah panjang yang akan yang setelah dikasih beban gitu loh. Jadi kan dia gerak kalau logikanya. Nah, itu dia namanya benda yang bergerak ya. Itu hukum kedua Newton, F dikali M kali F sama dengan M dikali A. Itu yang kita bahas di katrol ini. Kita asumsikan ini tuh gerak dia. Nah, jadi setelah itu kita turunin 1/2 J. Nah, turunan jarak terhadap waktu itu menjadi kecepatan ya kan, atau kita bisa tulis kecepatan sudut titik ya, sudut dot nih. Itu adalah theta dot kuadrat gitu. Ini yang bisa kita sebut ya, theta dot kuadrat. Nah, ini untuk rodanya. Terus di sini untuk talinya. Talinya berarti kan yang simple yang kayak tadi kita udah bahas kan, itu udah 1/2 M dikali dikali ini ya set D turunan sama theta 0 RI. Kenapa ada RI-nya Bang? Karena kan ini kita tuh nih mana nih ada nih penjelasannya. Mana nih? Energi kinetik massa. Nah ya kita hitung massanya. Nah dari mana Bang X-nya? Nah kita kan nggak tahu X-nya. X-nya itu merupakan jaraknya kan dari tali tersebut dari massa. Nah itu dia makanya ada theta karena dia di sini kan bentuknya roda ya. Nah jadi kita anggap tuh jaraknya itu dia ada dari sudut gitu. Makanya kita turunin RI R1 ya ini. R1 karena di sini roda 1 kan ya. Nih. Gitu. Dia kita mau ngitung kelilingnya lah, keliling setengah seperempat lingkaran dan segala macamnya gitu. Terus diturunin terhadap waktu. Nah, kuadrat. Nah, jadinya 1/2 M theta dot kuadrat dikali R1 kuadrat gitu. Ini untuk yang talinya ya. Itu teman-teman. Selanjutnya ngapain lagi nih Bang? Nih, ini juga nih biar kalian gampang nih mempermisalkannya tuh X sama dengan theta R1 gitu. Nah, ini untuk jaraknya berarti ya.
Karena kita mau kayak seperempat lingkarannya aja loh yang mau dihitung gitu. Nah, untuk selanjutnya kita cari dulu energi potensialnya. Itu adalah U ya kan. Rumus energi potensial pegas itu apa sih Bang? Itu udah tetap ya. 1/2 K segitiga X ya ini. Segitiga X kuadrat gitu. Nah, delta X-nya berapa? Sama yang kayak tadi ya. Yaitu adalah theta ditambah theta 0 R2 gitu. Jadi ini kita masukin 1/2 K theta ditambah theta 0 R2 gitu. Ini mana kuadratnya? Ini kuadrat ya. Berat. Kenapa R2 Bang? Kan karena ini kita hitung kali dari si potensial. Potensial itu kan dia berarti ke bawah ya, maksudnya melawan gravitasi ya. Nah, dia tuh ke bawah, yang narik beban itu yang mana? Nah, bagian luar sini kan, diameter sini. Makanya kita pakai theta R2 ya. Oke. Udah dapet nih energi kinetiknya, potensialnya. Terus jangan lupa di sini kita ada beban. Bebannya tuh adalah ini ya. W ini. W sama dengan mg dikali H. Jadi ini energi potensial biasa ya, yang biasa. Yang kita udah tahu ya, W mgh. Kenapa ada H-nya, Bang? Karena dia benda ini bergerak, teman-teman. Kalau bendanya nggak bergerak, ya kita terus mg aja. Ada H, ketinggiannya kan berpindah, dia berpindah. Mg dikali H0 dikurang theta R2 gitu. Kenapa Bang? Theta R2. Karena ya tadi kita udah ini ya, theta R2 itu kita maksudnya ke panjang. Dia itu panjang ya, panjang yang kita sebutin. Itu udah ya, ini udah dapet semua komponennya. Ini ribet ya nih. Bisa lagi. Hilang, weh. Udah lah, bisa pindah. Nah, habis itu udah langsung aja. Kita ini, T ditambah U sama dengan 0. Habis itu, T-nya apa aja tadi? Kita dapet ya kan. 1/2 J theta dot kuadrat ditambah 1/2 M R 1 theta kuadrat ditambah 1/2 K R2 theta dot kuadrat ditambah MG dikali H0 dikurang theta R2. Tuh. Oke, ya kan udah dapet nih kan. Ini M-nya yang dot. Tadi theta 02 oh ini enggak nih. Yang ini enggak dot nih. Nah, ini enggak dot ya. R2 berarti ini theta ditambah theta 0 kuadrat gitu ya. Nah, habis itu udah sama dengan ini kan berarti T total ya, ini apa namanya? Energi kinetiknya T tot. Nah, energi potensial mekaniknya. Nah, kan dari udah dapet nih. Terus kita turunin lah terhadap waktu, teman. Kita mau nyari persamaannya. Ini tinggal nurunin rumus aja sebenarnya ya. Jadi T tot D per dt sama dengan berarti 1/2, jadi ini kan 1/2 dikali 2 J theta 1 dikali theta dot dikali theta dot 2. Kenapa ada 2 Bang? Theta dotnya. Jadi ini gini ya. Ibaratnya gini bro. Gimana ya nih gue jelasin ini? Ini nggak ada kuadratnya.
kita punya nih, X tambah 3 kuadrat gitu. Kita mau turunin nih. Pasti jadinya kita misalin dulu. X3 sama dengan Y misal. Terus Y jadinya apa? Enggak deh. Nih, gini anggap. X kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, kita mau turunin nih. Gimana caranya? Pasti kita misalin dulu dong. X kuadrat tambah 3 sama dengan U. Jadi, du per dx sama dengan turunan dari U. Berarti langsung aja. U aksen sama dengan 2x. Nah, ini sama aja. Berarti kan kalau untuk U kuadrat sama dengan 2U dikali U aksen gitu. Ini ya sifat turunan ya gitu. Jadinya kan karena kita punya tetanya, berarti tetanya masih ada. Jadi sama lah ya bentuknya. Ini turunan terhadap ini turunan theta dot terhadap waktu itu adalah theta double dot gitu. Double dot gitu ya. Paham ya? Paham nggak nih? Yang buat kenapa ada theta double dot, theta dot ini. Tahu. Aman doang nih. Aman lah. Oke. Ini note aja nih. Note. Oke. Nah ya. Terus ditambah ini 2 ya. Ditambah, berarti ini sama aja ya. Jadinya ini M dot aja salah. Dot. Mana sih? Tuh. 1, 2 berarti sama berarti kan 2 1/2 dikali 2 M R1 kuadrat theta 1 dot ini nggak usah, sini nggak usah. Theta 1 dot dikali theta 2 dot. Ini. Ya. Ini R1 udah. Terus ditambah. Nah, ini berarti kan 1/2 dikali 2 K dikali R2 theta tambah theta 0 dikali theta dot 1 ya. Terus habis itu nih terus ditambah MG berarti sama aja tadi kan. Ini karena ada 1 nggak ada, M dikali G dikali R2 theta dot. Nah. Nah, ini gini ya. Nah, ini kenapa Bang H0 dikurang theta R2 sama dengan R2 theta? Hanya kemana? Hanya kan kalau kita turunin kan satu-satu kan ini kita turunin ya. H0-nya kan nggak ada theta ya kan kita turunin terhadap waktu. Itu 0 jadinya. Dikurang. Oh ini dikurang jadinya minus theta R2 dot ya biasalah ya. Nih. Oke. Nah, selanjutnya apa nih, Bang? Jadi, selanjutnya mana nih? R theta dot dot. Oke. MG R2 theta dot. Oh. Ya, mana nih? KH dikurang MG R2 theta. MG R2 theta sama oke. Nah, terus selanjutnya nih semuanya mempunyai theta dot ya. Nah, theta dotnya kita keluarin. Ini bisa dicoret dulu, coret-coret. Oke. Jadi
theta dot dikali J theta 2 ditambah M R1 theta 2 MR1 kuadrat nih. Berat. MR1 kuadrat ditambah nih KR2 ditambah K K theta R2 ditambah K theta 0 R2 dikurang dikurang nih MG R2 MG theta 0 R2 begitu. Nah, ini dari mana? Tadi ya ini kita kali silang aja. Ini dikali mana sini? Ini dapat dari sini. Kita kali ini tangi gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada ya. Terus sama dengan 0. Oke, selanjutnya nah kita tahu nih kalau untuk benda diam F yang sigma F sama dengan 0 ini pegas ya. Itu adalah W dikurang Kx sama dengan 0. Jadi ini konstan ya. Mg sama dengan Kx gitu. Jadi bisa disimpulin yang ini tuh 0. Oke, kita coret 0. Jadinya dapat deh langsung persamaannya. Itu adalah kita dapat persamaannya ini theta 1 nih. Kan ini theta 1 kuadrat ya. Mana sih theta 1-nya lumayan nih. Oh enggak ada ya dia. Udah. Oke. Nah, lanjutnya kita dapat nih persamaannya itu adalah J ditambah MR1 kuadrat sama dikali theta double dot ditambah K theta R2. Nah, theta nih dapat K theta R2 sama dengan 0 di sini dot. Nah, terus udah. Habis itu tinggal kita apain? Kita bagi J tambah MR dibagi J ditambah MR1 kuadrat. Jadi hasilnya theta 2 ditambah K dibagi J tambah MR1 kuadrat. Ini terus 2 theta dot sama dengan 0 gitu. Jadi omega N-nya itu omega N kuadrat sama dengan KR2 per J ditambah MR1 kuadrat gitu. Ini ya. Nah, ini jawabannya. Omega N. Jadi kalau ditanyanya apa? Ditanyanya itu tentukan omega N. Berarti omega N-nya udah tinggal kita akarin aja. Omega N sama dengan akar KR2 per J ditambah MR1 kuadrat gitu. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Liwet ya. Ini tinggal. Ribet bang. Ya,
Reward apa? Ada yang mau ditanyain dulu gak? Ada yang kurang make sense atau bagaimana? Boleh ditanyain. Bang, boleh ditandain nggak bang step by step-nya? Gak boleh. Boleh. Ya udah deh. Jangan ngamuk sih, Ji. Ya, bentar. Nih gue tandain. Makasih bang. Jadi gimana nih yang nandainnya gue? Jadi pertama warna hijau ya, biar gampang deh. Pertama tuh kita bagi-bagi dulu nih satu ya. Terus udah langsung aja dari sini 2 ke bawah sampai selesai. 3. Udah. Ya, jelas ya. Jelas bang. Selanjutnya tadi mau ditanyain dulu kan nih? Lanjut bang. Waduh, lanjut. Ada bang. Lanjut. Oke dah. Terus selanjutnya nih 4. Sebuah mobil bla 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 dengan sekian. Oke, jadi ini intinya dia punya peredam ya kan, mobil kita kan pakai pegas juga. Terus juga ada peredamnya juga kan. Ini logikanya gitu aja. Biar mudah ya kan. Jadi gimana cara bikinnya? Kita bikin sistem sederhana. Nah, kan kalau kita sistem pegas biasa kan cuma gini aja ya kan. Terus di sini ada beban ya kan. Masa. Nah, di sini kita di mana pegas memiliki kuasa dan ada sistem peredamnya biar nggak, kalau mobil kita cuma pakai pegas aja nggak mungkin kuat dong nahan goncangan yang ini, maka kita harus ada peredam. Jadi peredamnya begini bentuknya. Ini asumsi aja. Jadi kan ada 2 nih. Di sini di mana ada K, di sini ada C. Jadi kalau konsepnya, kalau mobil bergerak, mau ada polisi tidur. Ini di sini ada ban ya. Ban. Ceritanya gini lah ya. Dia pasti bakal gayanya bakal ke atas. Ini W-nya ya kan, W-nya ke atas. Terus si konstanta pegasnya bakal nahan dia. Terus sama si redamannya nahan ke bawah gitu. Ini ya logikanya gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa kita berarti pakai hukum apa? Newton ya. Newton kedua, F sigma F sama dengan MA. Udah simple. Redaman getarannya kita cuma pakai hukum Newton 1, kalau enggak hukum Newton 2 sama digabung-gabungin sama hukum Hooke aja kan. Gitu. Selau. Terus gimana cara analisisnya? Berarti kita bisa W dikurang K delta ditambah X dikurang C X dot, itu sama dengan M kali A. Nah, kenapa Bang C dikali C X dot gitu? Nah, gini teman-teman. Nggak sih, nggak CX dot sih. Ini CX biasa aja sih. CX. Bentar gue lihat tuh. Ya, pakai CX, ding. Kenapa CX? Karena di sini dia tuh ini teman-teman. Dia tuh viskositas damping force itu ada nih. FD. Namanya tuh FD. Viskosit gaya damping force itu namanya C dikali X dot. Tuh, makanya ini udah dari rumusnya ya. Karena ya logikanya ya karena dia ada kecepatan untuk meredamnya gitu loh. Itu logikanya. Nah, jadi W-nya apa? Kita udah tinggal evaluasi. Nah, ini delta ditambah X yang tadi gue udah jelasin ya. Kalau ada X awal, jarak awal, terus sama jarak yang ditambah ketika bergerak gitu. Nanti yang kalau di detik keberapa tuh pasti ada perubahan. Nah, itu dia ya buat perubahannya. Oke. Terus ini tinggal kita evaluasi, deng. M
M dikali G dikurang K delta ditambah dikurang KX dikurang CX dot sama dengan M dikali A. Nah, kita tahu kan tadi yang sigma F sama dengan 0 itu adalah MG dikurang K delta X. Ini delta X sama dengan 0. Gitu. Jadi ini 0 ya. Ini teman-teman 0. Di situ dapat deh min KX dikurang CX dot sama dengan M dikali A. Nah, A-nya ini itu adalah percepatan. Percepatan di mana merupakan kalau kita konstantanya itu adalah X double dot. Nah, udah dapet deh. Ini fungsinya MX dikurang CX dot dikurang ditambah ya semuanya ditambah KX sama dengan 0 gitu. Nah, ini untuk menjawab turunkan persamaan getaran untuk kasus ketika mobil mengalami getaran diakibatkan polisi tidur. Gitu ya. Ini kita udah dapet ya persamaannya. Ini yang A. Terus apa? Yang B. Yang B apa nih? Berapa frekuensi naturalnya? Nah, frekuensi natural sama ya. Frekuensi natural kita ubah ke bentuk x double dot ditambah x dot ditambah x sama dengan 0. Gimana? Berarti ini tinggal dibagi M aja ya. Kita bagi M jadinya berapa? C per M K per M. Salah, ada yang hilangnya, ada yang missing. Bla 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 bla. Nah ini, ngintip dulu. Udah lupa ya. Nah, tuh lihat tuh. Nah, sama aja ya, KM. Jadi kita udah dapet nih. Ini tuh omega naturalnya. Terus kalau ini tuh dia faktor redaman buat si ini ya, buat si peredamnya, omega C-nya gitu, beda ya. Jadi omega N sama ini omega N kuadrat. Omega N kuadrat sama dengan K per M. Omega N kuadrat sama dengan K per M 2. Jadi kita nyari apa? Frekuensi natural ya. Frekuensi naturalnya. Jadi 2pi Fn sama dengan K per M. Fn sama dengan 1/2 pi K per M. Udah, ini tinggal kita hitung aja. 1/2 pi dikali Fn-nya. K-nya berapa? Udah ada ya. K-nya berapa tuh? Konstanta pegasnya masa gak ada sih? Jadi konstanta pegas K. Dulu. Konstanta pegasnya 1,47. Konstanta pegas berarti mana nih? Ini dua nih. Gas akan turun sepanjang 10 cm. Mobil tersebut melewati polisi tidur. Jika massa mobilnya ada 1 ton berarti berapa kilo per 1000? 1000 ya? 1000 kilo ya? Berapa guys? Masa 1000 kilo ya? Nah, K-nya dapat dari mana? Carilah konstanta pegasnya. Konstanta pegas rumusnya apa? Kan tadi kan Mg sama dengan K dikali X. K sama dengan M dikali G bagi X. X-nya udah tahu kan? Berapa tadi? 10 cm ya? X sama dengan 10 cm. Atau kita ubah ke meter 0,1 M. Gitu. Jadi masanya adalah 1000
dikali 98 9,8 dibagi 0,1. Ini hasilnya 198 Newton per meter. Gitu. Nah, ini dapat K-nya. Tinggal kita masukin. Udah, habis itu tinggal dihitung. Nanti dapat sekitar 1576 9 bagi 2 9 bagi 2 1 koma ya. 1,575 Hz gitu untuk frekuensi naturalnya. Nah, udah nih. Terus apa lagi yang nomor C? Tentukan kondisi nilai C dalam angka bukan variabel yang membuat penumpang merasa nyaman di mobil tersebut. Kenapa daerah nilai C tersebut diambil? Hulunya nyaman, rasa nyaman terjadi ketika gerakan osilasi tidak terjadi. Nah, dalam faktor redaman dia tuh ada beberapa faktor ya teman-teman. Di mana? Ini faktor redaman. Ini itu faktor redaman. Di mana jika faktor redamannya dia sama dengan 0, ini namanya critical damp. Critical damped. Gitu. Maksudnya itu ya dia sangat kritikal ya. Udah di batas maksimumnya lah. Terus ada juga jika lebih besar. Ini overdamp. Berarti dia terjadi benturan. Dia udah melewati batas dari batas yang harusnya bisa ditahan oleh si peredam tadi. Terus ada juga nih di ini kurang 0, di koefisiennya dikurang 0. Berarti ini namanya apa nih? Banyak nih namanya nih. Ini namanya tuh overdamp mana nih? Apa gue nih namanya? Overdamp. Mana sih nih? Underdamp. Jadi kita mau kan biar nyaman, biar berarti si peredam ini dia kuat lah nahannya. Berarti kita mau kondisinya jika faktor redamannya itu lebih kecil daripada 0 ya teman-teman. Ya, jadi gimana caranya? Nah, kita pakai tadi rumus ini faktor redamannya. Tadi kan kita dapat ya, ini C per M, WC atau WC-nya. Nah, itu kalau kita tulis itu dia biar lebih bagus lagi aja nih. Jadinya gini nih. Nih. 2 omega WM sama dengan C per M gitu. Berarti kan kita mau nyari C-nya dulu. 2 dikali M omega N sama dengan C. Ini faktor redamannya, konstanta buat peredamnya. Nah, C sama dengan 2M omega N. Nah, ini pertama kita belum pakai dulu nih faktor redamannya. Kenapa belum kita pakai? Karena ya ini kita kan mau dia tuh di bawah kondisinya tuh di bawah di underdamp ya. Jadi kita harus tahu berapa konstantanya. Ini yang CC gitu. Jadi CC sama dengan 2M berapa? Masanya 1000 G dikali omega N-nya 1,575 Hz. Berapa? Omega N 1,575 dikali 2 pi ya kan. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu nih 19.810 Newton second per meter. Nah, ini merupakan konstanta koefisien peredam C ya.
koefisien peredamnya CC. Ketika batas minimumnya. Nah, terus kita nyari lagi. Kita nyari batas, kan tadi overdam, berarti ini rumusnya tuh kan kita mau lebih kecil daripada 0. Jadinya dengan C per CC gitu. Nah, kita harus jadiin bandingin lah. C-nya ini sama nggak sih nilainya gitu. Nah, C lebih besar. Nah, gitu kan. Nah, karena kita mau dia lebih kecil daripada 0, ya kan? Jadinya tinggal kita bagiin aja. C CC. Oke. Dimana C lebih kecil daripada CC, ya kan? Terus CC-nya tadi berapa kita dapat? 19.800. Jadi C lebih kecil daripada 19.810 Newton second per M. Nah, ini kondisi yang minimalnya ya, teman-teman. Agar dia tuh mengalami kondisi empuk atau mengalami kondisi nyaman di mobil tersebut, biar dia nggak terjadi overdam atau enggak critical dam gitu. Jadi C-nya harus lebih kecil daripada 19.810 Newton gitu, teman-teman. Iya, ya, betul. Nah, sampai sini ada mau ditanyain dulu gak? Nah, jadi kan, ini nanti kan berarti tentukan kondisi daerah nilai C dalam angka yang membuat penumpang merasa nyaman dalam kondisi tersebut gitu. Kenapa daerah nilai C tersebut diambil? Berarti kita ngambilnya koefisien C yang bisa kita ambil adalah lebih kecil daripada 19.810 Newton second per meter. Kenapa angka itu yang kita ambil? Karena ketika melebihi batas ini, ketika melebihi batas ini, maka akan terjadi critical dam atau overdam gitu, yang dimana membuat penumpang tidak merasa nyaman. Penumpang tidak merasa nyaman gitu ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ini jam 11 nih. Aman bang. Aman apa udah ngantuk? Ini ngantuk ini. Makin kesini makin strong mata gue bang. Aduh, Najis tuh ngantuk bang. Iya nih, biasanya emang ujian 2 ya? Perpan sama game dia ya? Ya Bang diituin bang, digasin. Wah, aman aja lah, itu mah gampang lah, matkul gampang semua. Slow. Ada yang mau ditanyain dulu kan nih? Kalau tidak kita tutup nih. Ayo tanya nih. Tapi sebenarnya mah kalau gue prediksi nih soal, gue tukang prediksi soal nih. Soalnya tuh nggak bakal beda jauh loh sama yang udah dibahas sekarang. Palingnya yang kalau dari rumus ya, kalau bisa hafalin aja step by stepnya, biar nulisnya gampang gitu. Ya, soalnya kan kalau rumus nih pasti nggak beda jauh lah sistemnya, pasti itu aja yang udah diajarin di kuliahan, nggak mungkin berubah. Ya tinggal dihafalin aja. Paling nomor 3, 4 itu sama
Sob nomor 1 2 aja yang paling beda dikit. Dia ganti angka. Itu sih. Nah, ada yang mau ditanyain gak nih terakhir nih? Tidak ada nih, udah ngantuk nih. Ya, Udah paham berarti Bang. iya udah paham ini mah, kalau diam sudah paham ya berarti ya. Mungkin cukup dari saya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih, selamat malam. Selamat tidur. Nah, udah we, tidur we, ngantuk we. Thank you ya Bang. Ya.